وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Ya, mukarram yang dimuliakan. Ya, fi kulli am, setiap tahunnya. Bi ahsanil hal, dan sebaik-baiknya. Saya minta kepada Allah setiap tahun bisa berangkat umrah, tapi Allah beri hadiah setiap bulan berangkat umrah. Saya hanya minta sekali setahun, tapi Allah beri hadiah, dan itu kehendak Allah, tidak ada yang bisa gugat. Sekali sebulan saya diundang. Ya, karena mendampingi tamu-tamunya. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian syarat-syarat umrah. Syarat-syarat umrah, insya Allah semua yang hadir di sini sudah memenuhi syarat semua. Yang pertama Islam. Ya, semua sudah beragama Islam. Yang kedua berakal. Karena kalau orang yang ODGJ itu tidak wajib. Walaupun ada uangnya, walaupun mampu, tapi dia ODGJ, ada penyakit jiwa, itu tidak wajib pergi umrah. Kemudian balik atau sudah dewasa. Jadi kalau ada umrah atau ada orang yang pergi umrah tapi masih anak-anak kecil, mana alifah? Itu belum wajib. Lalu kalau seumpamanya alifah berangkat umrah, pahala umrahnya alifah untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Jadi bawa ki anak banyak tinggi pahala ki dapat. Kenapa? Karena pahalanya anak tak itu untuk orang tua. Termasuk juga kalau kita didik anak tak, kita ajari dia mengaji, menghafal Al-Quran, kemudian mengerjakan sholat, seluruh jenis ibadah yang dikerjakan oleh anak tak, sementara mereka belum balik, maka pahalanya untuk orang tuanya. Kapan dia dicatat oleh malaikat? Nanti dia dicatat apabila sudah balik, barulah kewajiban itu melekat pada dirinya. Tapi selagi dia belum balik, maka seluruh kebaikan anak tersebut untuk orang tuanya. Kemudian selanjutnya merdeka. Karena budak itu hamba sahaya tidak wajib haji dan umrah. Kemudian mampu dari segi biaya, mampu dari segi fisik. Iya, mampu di sini tentunya mampu dari segi fisik. Iya. Bisa ada juga orang tidak mampu dari segi fisik, tapi mampu membayar orang yang mendorong. Iya, fisiknya tidak mampu karena sudah mulai kalah kalau jalan jauh. Tapi dia mampu membayar orang yang mendorong, maka mampu juga itu. Iya. Atau dari segi uang, saya mau berangkat umrah Ustaz. Tadi itu Pak Wawang yang punya tanah di belakangnya Jalan Nuri. Ustaz, saya mau berangkat umrah Ustaz, tapi saya tidak punya uang cash. Kapan kita berangkat umrah? Dia bilang umrah Ramadan. Saya mau lebaran di atas. Iya, tapi saya tidak punya uang cash. Tetapi tanahku di situ di lorong 150 juta saya menjualkan, kita beli. Yang penting bisa berdua berangkat umrah sama istriku. Saya katakan, kebetulan saya membangun rumah tapis Al-Quran. Insya Allah saya okekan berangkat ke umrah nanti bulan Ramadan. Iya. Jadi tidak ada biayanya, tapi dia punya aset. Asetnya itulah yang ditukar dengan umrah. Artinya nanti disediakan. Ada saja cara Allah. Kalau memang orang serius mau berangkat umrah, ada caranya. Ada juga, Ustadz, baru sekian uangku, bisakah saya berangkat? Ada uangku nanti tapi bulan sekian pi. Bisa, kan ada jiwanta. Cuma nak pinjam orang bulan sekian pindah kembalikan ki. Bisa berangkat. Bisa berangkat. Intinya saling kepercayaan saja. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mampu itu di sini bukan bilang mampu, bilang ada uang tunai. Memang itu lebih afdal memang. Ya kalau selesai semua. Akan tetapi ternyata mampu di sini fleksibel. Ya, bisa ditafsirkan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Dalam bentuk yang lebih luas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Rukun umrah. Nah, rukun umrah ini hanya ada 3. Iya. Yang pertama ihram. Maksudnya berniat ihram, berniat umrah
sambil memakai ihram di tempat mikot dengan melepaskan niat. Jadi walaupun berihram dari rumah, dari hotel, kemudian pergi salat duhur di Masjid Nabawi, itu belum dianggap umrah itu. Belum dianggap umrah, hanya baru memakai pakaian ihram. Nanti kapan dianggap umrah? Nanti kita tiba di Bir Ali, kemudian di sana kita akan berwudu terlebih dahulu, disunnahkan berwudu. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau bukan waktu sholat, kalau masuk waktu sholat fardu, kita ikut sholat fardu dulu. Nah, setelah itu kita pun memastikan sudah tidak pakai celana dalam bagi laki-laki, perempuan berpakaian bebas. Yang penting menutup aurat, dipastikan bahwa dalam tubuh kita ini sudah tidak ada lagi yang namanya pembatal ihram bagi laki-laki. Utamanya pakaian dalam, celana dalam, betul-betul hanya 2 lembar kain putih saja. Nah, disitulah kita memulai umrah sambil berihram dengan berniat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita sudah berniat di tempat mikot dengan menggunakan kain ihram, berarti kita sudah memasuki rukun umrah yang pertama. Ya, kalau sudah jatuh niat, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Apa larangan-larangan ihram? Ya, sebentar ada penjelasannya. Kemudian setelah kita melepaskan niat di tempat mikot, maka kita pun memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya yang kedua, rukun umrah yang kedua, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kiri bahu kita. Jadi anggaplah ini Ka'bah selalu berada di kiri kita. Tidak boleh begini. Kalau orang tawaf menghadap ke Ka'bah, Ka'bah selalu berada di pundak kiri kita. Tidak boleh juga membelakangi begini. Di antara beberapa kesalahan yang sering dilakukan jamaah umrah, terlalu banyak gayanya pada saat dia tawaf. Kenapa? Gara-gara video call. Jangan makin video call kalau tawaf sebentar pi. Iya, boleh jadi angkat. Waalaikumsalam. Minta maaf di, saya lagi tawaf ini. Sebentar ya, saya telepon balik kalau sudah selesai. Selesai tahallul. Ya, matikan. Iya, ada biasa. Tapi ini terjadi di travel lain. Ita nih re kak bae anu dia menderto kumai matu di le jai bati ajaiku. Pokoknya sibuk jimat telepon terus 7 putaran. Saya biasa ketawa. Ya Allah ya Rabbi. Ya, jadi jangan dirusak pelaksanaan ibadah kita dengan hal-hal yang seperti itu. Ada tong waktunya itu kalau mau ki menelpon. Ada di waktunya, khusyuk dulu. Apalagi kita sedang berada di Baitullah. Nah ini berjuta-juta ini kita siapkan uang. Persiapan tak lama. Bahkan kadang-kadang tidak bisa kita tidur nawa-nawa ini. Sampai di atas sama video call kita kerja. Iya. Jadi ada untungnya itu ibu-ibu kan, nenek-nenek yang tidak bawa HP. Karena pasti terhindar media yang dari begitu-begitu. Oke ya, tawaf. Kemudian sa'i. Berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Dari Safa ke Marwah itu 1, dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah lagi 3, dan sebentar terakhir di Bukit Marwah. Karena ada juga orang salah hitung nih. Nah kira itu Safa ke Marwah ke Safa 1. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau itu ya pasti pegoi. Iya, kayak ada botol kecap besar di betisnya kalau selesai nih. Kalau itu. Iya, karena dari Safa ke Marwah ke Safa, nah itu 1. Iya, padahal yang benar dari Safa ke Marwah dihitung 1. Ini kan kurang lebih 380 meter ini. Sekitar lebih 3 lapangan dari Bukit Safa ke Marwah. Jadi dari Marwah ke Safa itu 380 meter. Nah mau kita 7 kali ini. 7 kali kita putar. Ya. Nanti kan dibimbing terus ya ki. Insya Allah tidak terpisah ki.
Ya namanya umrah full bimbingan, full pendampingan, tidak terpisah ki, dibimbing terus, termasuk doa-doanya. Ada yang bilang, bagaimana misalnya ini tidak tahu mengaji, tidak ada kuhafal itu doa-doanya. Tenang ki, umrah itu bukan bacaan. Umrah itu sebenarnya itu bukan bacaan, tapi umrah itu ibadah fisik. Iya, ibadah fisik. Yang penting kalau tidak bisa ki bergerak karena didorong ki, ada ki di atas yang disewa itu kursi. Ada yang dorong ki, bayar ki 1.500.000, nah jemput ki di hotel, nah bawa ki pergi tawaf, pergi sa'i sampai tahallul, nah kembalikan ki lagi di depan kamar tak. Iya. Dulu Kilombai itu yang biasa ya, yang kayak saya ini. Kami itu lebih duluan dia tiba di hotel, lebih duluan selesai umrohnya. Kenapa? Karena ada yang dorong. Itu biasanya orang tua tiba-tiba sakit. Biasanya itu 1.500.000 dibayar. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang didorong nanti. Mudah-mudahan normal semua. Tapi kalau seumpamanya didorong ki karena sakit, jangan maki sedih. Kenapa saya seharusnya itu, padahal rencana aku itu mau ke normal, kenapa tiba-tiba saya didorong? Itu kan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Iya. Tetapi saya berharap mudah-mudahan nanti tidak ada yang didorong, normal semua. Iya, normal semua insyaallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti prosesi umrah itu akan diakhiri dengan menggunting rambut di pelataran Masjidil Haram, di belakangnya Masjid Marwah, di belakangnya Bukit Marwah. Iya, di dekat WC-nya Abu Lahab. Di sana Bapak Ibu akan melakukan tahallul, utamanya ibu-ibu ya. Jadi ujung rambut tadi saja dipotong 3 kali. Tet tet tet. Kalau yang ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak disunahkan gundul. Iya, kalau kita tahallul, mencukur rambut, bagi bapak-bapaknya itu disunahkan diratakan, digundul. Tapi kalau ada rencana tak mau lagi mengambil umrah kedua untuk badal, orang tua tak kita mau umrahkan, maka jangan dulu habiskan rambut tak, simpanlah sekitar 1 cm. Ya, untuk menggundul itu kita ada namanya salon, tempat cukur di atas kita menyediakan saja uang real, 10 real. Ada tukang cukur di atas. Kita tinggal bayar 10 real. Nanti ditanya. Iya, ditanya. Simpang 1 cm. 1 cm mereka mengerti. Rata-rata itu di atas itu tukang cukur, baik India, Pakistan, Bangladesh, kalau dikatakan bilang simpan 1 cm, berarti itu tidak nak gundul botak yang mulus itu. Enggak ji. Nah, simpan 1 cm untuk persiapan umrah kedua. Kalau kita bilang simpan 2 cm, 2 cm nah simpan. Rata-rata sudah pintar berbahasa Indonesia. Ya, bagi ibu-ibu perlu waspada saat kita melaksanakan cukur rambut tahallul. Jangan sampai kita cukur rambut tak, nah dibuka jilbab kelihatan rambut, tidak boleh. Jadi kita melakukan cukur rambut itu atau tahallul di dalamnya jilbab tak. Iya, di dalamnya jilbab tak. Iya, jadi jangan dilihat oleh laki-laki, sesama perempuan di situ. Jadi nanti di dalamnya jilbab tak. Oh, ini diambil ujung rambut baru dicukur. Karena biar benar tawafnya, sa'inya, tapi di terakhir kisalah. Karena banyak saya lihat di atas, utamanya itu orang-orang luar negeri, langsung buka jilbabnya begini, baru kasih kelihatan rambutnya, baru tahallul di situ. Itu tidak benar. Tidak benar. Ya, rambut itu mahkotanya seorang perempuan, tidak boleh kelihatan kecuali yang halal. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang wajib umrah. Kalau tadi itu rukun umrah, sekarang wajib umrah. Ihram dari mikot. Tetapi ada keluasan dari mazhab Syafi'i. Boleh kita menggunakan baju ihram, pakaian ihram dari Madinah sebelum kita pergi ke Bir Ali. Sudah boleh. Bahkan sebelum pergi salat duhur sudah boleh menggunakan kain ihram. Bahkan sudah boleh mandi wajib dari kamar mandi di hotel. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali tidak boleh menggunakan pakaian ihram. Nanti pilih tempat mikot. Makanya itu orang-orang Arab, utamanya orang-orang Arab Saudi, baik Madinah ataupun Mekah, kalau pergi ke Bir Ali itu mereka memakai baju biasa begini. Nanti di sana baru ganti masuk di kamar mandi, ganti menggunakan pakaian
ihram. Itu mazhab Hambali, itu nanti di tempat mikot baru menggunakan kain ihram. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu ada kelonggaran, boleh mulai kita memakai ihram dari hotel. Iya. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan, iya, pakaian yang mau dijadikan kain ihram untuk nak pakai tawaf dan sa'i adalah pakaian yang biasa dia pakai solat. Tidak ada masalah. Tidak ada warna tertentu ihramnya perempuan. Mau ki warna kuning, mau ki warna merah, mau ki warna hitam, mau warna biru, tidak ada aja masalah. Iya, yang penting menutup aurat. Ya, itu intinya. Iya, kalau laki-laki hanya 2 lembar kain. Bawaan 1 untuk sarungnya atau bagian atas 1. Kemudian yang termasuk juga wajib umrah adalah tahallul. Jadi tahallul itu bukan rukun umrah, tapi dia wajib umrah. Memotong atau mencukur rambut. Ya, dengan terpotongnya rambut, Bapak Ibu sekalian, berarti sudah berlaku larangan-larangan ihram. Sudah tidak berlaku lagi, maksud saya, larangan-larangan ihram. Kan banyak larangannya ihram. Tapi kalau sudah makin mencukur rambut, maka sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang bagaimana? Oh, ini nama-nama tempat mikot ya. Ada Yalamlam, ada Juhfa, ada Zulhulaifa. Zulhulaifa itu Bir Ali ya. Bir Ali. Ada Zatul Ir, ada Qarnul Manazil. Iya. Kita nanti di Zulhulaifa. Nama lainnya Bir Ali itu Zulhulaifa. Sekarang namanya Bir Ali. Iya. Untuk yang di sebelah kanan, inilah yang akan kita baca labbaika umrah, atau bisa juga labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Yang dilakukan sebelum ihram adalah mandi janabah. Tapi sebelum mandi, Bapak Ibu dianjurkan untuk potong kuku, pendekkan kumis, bersihkan bulu ketiak dan bulu kemaluan. Iya. Jadi nanti kalau kita misalnya bawa jilet, pisau cukur, itu harus dikasih masuk di koper besar. Tidak boleh di koper tentengan, tidak boleh di tas-tas kecil, pasti ditahan di bandara. Tapi kalau ada pisau cukur kita bawa, kita kasih masuk di koper besar tak? Koper bagasi. Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan pada saat kita mau melaksanakan ibadah umrah. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar. Iya, sudah. Pakaian ihram wanita dengan memakai pakaian yang biasa, memenuhi ketentuan syariat. Cuma tidak boleh menutup wajah. Khusus wanita yang bercadar saat menjalankan ibadah umrah itu tidak boleh menggunakan cadar. Iya, dia buka ataukah menggunakan furdah. Cadar itu adalah kain yang dikasih melengket di wajah, menutupi wajah atau muka sini. Itu namanya cadar. Ini dilepas ini. Kalau wanita yang bercadar saat menjalankan ibadah umrah, mulai di tempat mikot sebelum dia berniat. Tapi pilihan yang kedua, kalau tidak mau memang dilihat wajahnya, maka dia siapkan kain furdah dari sini ke bawah. Yang tipis itu. Dari sini ke bawah. Sehingga wajahnya tidak tertutupi kain, tapi bagian ada topi begini ke depan, baru di sini kainnya. Iya, itu biasanya dilakukan oleh wanita-wanita Arab Saudi Arabia. Termasuk, bukan di sana kan 95% wanita di Saudi Arabia itu menggunakan cadar. Iya, dengan ciri khasnya warna-warna hitam. Termasuk Oman, Qatar, Kuwait, termasuk Uni Emirat Arab, Dubai, pokoknya negara-negara Arab itu wanita-wanitanya rata-rata cadar. Rata-rata cadar. Mereka itu kalau umroh biasanya pakai furdah. Iya, karena tidak mau dilihat kecantikan wajahnya oleh laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Iya. Kemudian nih, cara memasang izar. Nomor 1, izar itu sarungnya dilipat 2, lilit badan. Ini yang ketiga, arahkan ujung kiri ke arah ketiak kanan. Lipat ujung kain kanan ke bawah.
kemudian lipat ujung kiri seperti sarung, baru dibidak, gulung seperti memakai sarung. Tidak ada bedanya antara menggunakan kain sarung dengan menggunakan kain ihram. Tidak ada bedanya. Iya, jadi bapak-bapak yang sering menggunakan kain sarung, begitu tonji caranya kalau kita menggunakan kain ihram. Dibidak juga. Ya, nanti sebentar kita akan praktek. Kemudian, ya, untuk bagian atas atau rida. Untuk pakaian ihram bagian atas itu, ya pertama begini ya. Yang kedua dikasih begini. Nih. Ini dia ini. Ini baru ini yang naik. Yang di sebelah kanan ini naik ke sini. Nah, akhirnya yang terbuka adalah pundak kanan. Pundak kanan yang tertutup pundak kiri. Yang kita tutup pundak, jadi gini dia. Anggaplah ini ihram. Ini ditutup, ini dikasih turun di bawah ketiak, ini dikasih naik. Sudah, ini terbuka. Itu kalau mau tawaf. Tapi kalau sudah tawaf, dibuka lagi, ditutup dua-duanya. Iya, hanya pada saat mau tawaf baru berlaku yang begini. Yang ini. Tapi kalau selesai makin tawaf, mau makin sholat, ya dikasih begini lagi. Oke. Kemudian selanjutnya, saat kita sudah memulai melepaskan niat di tempat mikot, maka kita memperbanyak membaca talbiyah. Ayo Bapak Ibu sekalian, mari kita melepaskan niat dulu untuk menjalankan ibadah umrah wajib. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Ya, jadi nanti itu lapas niatnya hanya dibaca satu kali. Kita berniat di dalam hati untuk berumrah, kemudian dikuatkan dengan lapas niat. Labbaik Allahumma umratan. Dan Nabi itu melepaskan lapas haji dan lapas umrohnya dengan labbaik Allahumma umratan, yang artinya saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan ibadah umrah. Sudah melepaskan niat umrah, barulah kita lanjutkan dengan membaca lapas talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ikut. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti saat kita melepaskan talbiyah dari Madinah ke Mekah, karena harus memperbanyak melepaskan talbiyah, yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak melepaskan talbiyah di perjalanan. Iya. Karena nanti itu jamaah itu berbeda-beda. Ada yang melepaskan talbiyah 5 kali, tidur mingorok. Ada juga melepaskan talbiyah sering-sering. Ada juga melepaskan talbiyah 3 kali, istirahat mi, HP namina pegang-pegang. Beda-beda. Tapi intinya yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak membaca talbiyah walaupun tidak dipandu. Karena Bapak Ibu sekalian, melepaskan talbiyah ini asalnya adalah pribadi-pribadi. Sama juga niat. Labbaik Allahumma umratan. Kita berniat umrah di tempat mikot. Itu niatnya pribadi-pribadi. Pembimbing hanya mengingatkan.
Bapak Ibu silakan melepaskan niat umrah dari sekarang. Iya. Kemudian setelah itu pembimbing akan memberikan contoh. Lapas talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Nanti sesekali memang akan dipandu oleh mutawib, tetapi kebanyakan adalah inisiatif sendiri, inisiatif masing-masing jamaah umroh. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya iya, ada yang perlu juga saya jelaskan. Ada namanya kalimat persyaratan. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada jamaah tidak selesaikan umrohnya, karena umrah ini watimul hajja wala umrata lillah. Umrah ini amalan yang wajib disempurnakan karena Allah, sesuai dengan firman Allah, watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Makanya ketika kita sudah melepaskan niat di tempat mikot, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan ibadah umrah sampai selesai tahallul. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan, beberapa kali saya melihat di travel, yaitu tiba-tiba jamaah itu sakit sehingga tidak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya, tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i. Lalu apa yang harus dilakukan? Makanya ada namanya kalimat persyaratan. Setelah kita melepaskan niat, ditambahkan dengan mengucapkan kalimat persyaratan. Apa itu kalimat persyaratan Bapak Ibu sekalian? Allahumma mahilli haitsu habastani. Ummu Pausan, siapkan air. Ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini kalimat persyaratan dibaca setelah lapas niat. Ayo ikut Bapak Ibu. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ada lapas lain, itu inna habasani habisum pamahilli haitsu habastani, yang artinya jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Jadi misalnya tiba-tiba ada kayak tertahan betul, tertahan karena sakit, tertahan karena sesuatu yang lain, sehingga jamaah itu tidak bisa menyelesaikan umrohnya. Kalau dia sudah baca ini kalimat persyaratan, maka dia bertahallul di mana dia tertahan, dan itu sudah dianggap sah umrohnya. Jarang-jarang ilmu ini didapat, ini jarang-jarang ya. Iya. Dan Nabi pernah lakukan itu ketika beliau akan menjalankan ibadah umrah, lalu tertahan oleh orang-orang kafir. Setelah itu terjadi namanya diskusi, ya, perundingan, lahirlah istilah perjanjian Hudaibiyah, di mana kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah umrah pada waktu itu tidak boleh masuk Ka'bah, tidak boleh pergi tawaf, tidak boleh pergi sa'i, dihalangi oleh orang-orang kafir. Nah, Nabi ini sudah terlanjur mengambil mikot di Bir Ali. Iya, sudah terlanjur mengambil mikot di luar tanah haram. Akhirnya karena Nabi membaca kalimat persyaratan, sehingga beliau bertahallul di mana dia tertahan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian selanjutnya, iya, yang dilarang saat ihram. Inilah yang akan kita pelajari. Larangan-larangan selama kita berihram, atau selama kita sudah berniat di tempat mikot sampai selesai tahallul, maka berlaku larangan-larangan ini. Tidak boleh dilanggar. Kapan dilanggar, maka kena dam atau minimal fidyah. Yang pertama, tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Iya,
Tidak diperkenankan memotong kuku atau memotong rambut. Makanya alat pemotong rambut, pemotong kuku itu disimpan dulu baik-baik. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Apakah itu berupa topi, berupa songkok, berupa sorban, apapun modelnya, apapun bentuknya, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh pakai topi. Apalagi kalau panas, boleh pakai topi-topi kalau perempuan. Utamanya kalau panas, apalagi kalau musim haji. Mereka mau masuk tawaf, sengaja memang beli topi panjang itu yang lebar bagi ibu-ibunya, itu boleh. Tapi bagi bapak-bapak tidak boleh sama sekali ada yang tertutup di kepalanya. Kemudian pakaian berjahit, hanya pakaian ihram tok 2 lembar yang tidak berjahit. Yang ketiga, kaos tangan. Tidak boleh menggunakan kaos tangan dan cadar. Jadi bagi perempuan kaos tangan itu, biasakan ada yang bawa kaos tangan warna putih kan, yang tidak kelihatan jari-jari, itu tidak boleh dipakai. Boleh dipakai saat umrah, tapi dipotong semua jari-jarinya sini, ujung jarinya dipotong semua. Ini dipotong juga sini, dijahit, digunting sini. Ya, karena kalau kita pakai sarung tangan saat kita tawaf, utamanya ibu-ibu, tidak sah umrah tak. Ya, jadi harus dipotong, kelihatan jari-jari kita sedikit, ujung-ujung jari, dan kelihatan telapak tangan tak. Makanya yang paling aman itu ibu-ibu pakai handshot. Ya, handshot ini kan tertutupi di sini aurat tak. Ya, tertutupi aurat tak di sini. Ini juga tidak tertutup di sini. Itu handshot itu tertutup ini lengan tak, tertutup juga punggung tangan tak, yang bagian belakang. Yang kelihatan hanya telapak tangan saja. Ya. Bagi bapak-bapak tidak boleh pakai kaos kaki, karena mata kaki tidak boleh tertutup kalau kita sedang ihram. Ya. Tidak boleh menggunakan sarung tangan, karena memang laki-laki tidak memakai sarung tangan. Yang memakai sarung tangan itu hanya perempuan. Tapi sarung tangan yang dipakai jangan yang tertutup jari-jarinya, dan jangan yang tertutup di sini. Iya. Kemudian selanjutnya, tidak boleh berburu binatang buruan selama di tanah suci. Tidak boleh menggunakan minyak wangi, parfum. Iya. Nanti kalau untuk minyak wangi, Bapak Ibu sekalian, itu kalau sudah mandi wajib di hotel, disemprotnya badan tak. Parfum yang terbaik, ada deodoran, pakai deodoran tak. Ada parfum yang paling terbaik, pokoknya pakai di badan tak. Tapi parfum tidak boleh kena kain ihram. Kapan kena kain ihram tak? Wajib dicuci. Iya. Makanya kalau badan yang di parfum baru sebentar-sebentar kita menggunakan kain ihram boleh. Boleh, karena kenapa? Parfum tak sudah menyatu dengan badan tak. Ya, tidak ada masalah. Dan laki-laki juga tidak boleh pakai sepatu. Kalau sudah berada di tempat mikot, sepatunya itu hanya boleh dipakai saat pergi dari sini ke Madinah. Ya, sehari-harinya di atas boleh pakai sepatu. Tapi kalau kita sudah mau pergi ke tempat mikot di Bir Ali, sepatu disimpan, sendalnya dikasih keluar. Tapi kalau saya secara pribadi memang tidak pernah pakai sepatu kalau pergi umroh. Itu saja yang kupakai pergi, itu aja kupakai pulang, itu aja kupakai umroh di atas. Sandal biasa. Iya. Kemudian perempuannya bagaimana? Perempuannya boleh pakai sepatu, boleh pakai kaos kaki. Saran saya untuk ibu-ibu, kalau beli kaos kaki, jangan kaos kaki biasa, tapi kaos kaki wudu. Kalau mau berwudu, tidak usah dibuka kaos kaki kita, dikasih naik saja begini, di betista. Itu namanya kaos kaki wudu. Hubungi saja istriku, Umu Pausang, banyak jitu stoknya, supaya tidak tersiksa mau berwudu, buka lagi kaos kakinya. Sebentar mau berwudu, buka lagi kaos kakinya, tersiksa beli saja kaos kaki wudu. Ya, yang tidak dibuka dari kaki kita, tinggal dikasih naik di betis. Ya. Kemudian di antara larangan-larangan ihram, tidak boleh melamar. Kalau ada di sini duda ingin melamar janda, jangan dulu kalau ihram jangan selesai tahallul, simpan dulu keinginan tak. Iya, tidak boleh menikahkan, tidak boleh juga menikah, tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi.
Ini larangannya. Tidak boleh melamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Iya. Tapi kalau selesai umroh, sudah selesai tahallul, Ustadz, maukah ini melamar? Ada di situ calon jemaah di travel sana. Nah, kurasa itu cocok ke apa toh? Boleh melamar di atas, boleh menikah di atas. Yang penting selesai kita tahallul. Asalkan jangan saat umroh. Kemudian selanjutnya tidak boleh mengambil barang temuan di dua Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Barang-barang yang hilang di sana tergeletak, tidak boleh diambil kecuali untuk alasan diperlihatkan. Sama ada syal misalnya jatuh, ada tasnya orang jatuh, ya kita perlihatkan supaya bisa temukan punyanya. Itu namanya ta'awun, membantu. Tapi kalau untuk diambil sendiri, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Untuk menghormati tanah haram. Kemudian selanjutnya memotong pepohonan. Tidak boleh memotong pepohonan, rumput-rumputan, termasuk juga memburu burung merpati. Ya, tidak boleh. Karena ada kebiasaan jelek jamaah umrah Indonesia. Pergi naburu itu merpati, baru dijadikan konten. Itu tidak boleh. Iya. Banyak saya lihat di Facebook, di Instagram, ya burung merpatinya sementara asyik makan, pergi naburu. Dan ada lagi yang lebih terlarang, nah ini sensitif di atas ya. Iya, tidak boleh dipegang-pegang dan ditangkap itu burung merpati. Karena dia kena penjara. Iya. Itu tidak ada ampun. Iya, kalau kita tangkap itu burung merpati, itu hilang kita sebentar. Baru di atas itu penjaranya itu lama, kadang tahunan. Baru tidak bisa kehilangan kontak, tidak bisa pegang HP. Baru lepas. Ada baru-baru ini dari daerah Bugis Dalam. Kalau tidak salah itu daerah Sengkang atau Sidrap. Dia kebetulan bawa poster caleg. Suaminya kebetulan masuk caleg. Ya kayak begini-begini besarnya nih. Begini-begini besarnya. Terus nak kasih keluar dari tasnya. Nah foto di depan Ka'bah begini. Dilihat sama tentara di polisi, 2 tahun di penjara. Hanya gara-gara foto baliho di depan Ka'bah. Tidak boleh. Iya, kalau ada misalnya orang yang minta didoakan, jangan bilang nama-namanya di sini tulis di foto di depan Ka'bah. Orangnya mau langsung didoakan di depan Ka'bah. Ya Allah, berikan rezeki kepada dia, sehatkan dia, lancarkan usahanya agar dia juga menjalankan ibadah umrah. Doakan maki langsung, jangan kertas yang difoto. Kan tidak ada juga gunanya kalau kertas jadi foto. Iya, sensitif sekali di atas. Ada juga baru-baru itu kan di Mekah, utamanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Pembimbing itu tidak boleh melakukan foto bersama dengan menggunakan spanduk. Boleh foto bersama, tapi tidak boleh menggunakan spanduk. Itu dia pembimbingnya, nak kasih keluar spanduknya, baru melakukan foto bersama. Diambil itu pembimbingnya. Akhirnya jamaah umrah itu dalam keadaan tidak ada pembimbing. Karena pembimbingnya ditangkap, tidak tahu berapa tahun di penjara. Iya, di atas itu gampang sekali orang di penjara kalau melakukan kesalahan-kesalahan sensitif. Banyak hal-hal yang sensitif kalau di kota suci Mekah, kota suci Madinah. Karena di sana itu tidak boleh ada logo partai, tidak boleh ada logo travel. Kalau kita sudah masuk di area Ka'bah dan di Masjid Nabawi, tidak boleh ada logo organisasi. Betul-betul persatuan kaum muslimin dari seluruh dunia. Kapan ada yang membawa logo-logo bendera di situ, langsung ditangkap. Tapi kalau di luar-luar, ya kayak di hotel atau di mana di depan hotel, silakan. Atau di tempat city tour. Misalnya di masjidku, kayak di Jabal Uhud, boleh. Pergi ke Jabal Magnet, boleh. Tapi kalau khusus di tanah haram Madinah, jangan. Betul-betul hanya dirita. Betul-betul hanya dirita di situ. Jangan ada label-label. Tidak boleh ada logo-logo. Ya, simbol-simbol. Betul-betul simbolnya hanya 2. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau di sana. Hadirin dan hadirat sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Musim haji
adalah beberapa bulan yang diketahui. Beberapa bulan yang diketahui, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Iya. Kemudian barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan juga berbantah-bantahan, berdebat di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Maka demikian juga umrah, Bapak Ibu sekalian. Selama kita dalam menjalankan ibadah umrah, kalau hukum ini berlaku untuk haji, maka rafas, wala fusuk, wala jidal ini juga berlaku bagi orang-orang yang menjalankan ibadah umrah. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang umrah? Setiap ucapan atau pembicaraan yang mengarah kepada hubungan seksualitas tidak boleh. Kemudian contoh, ungkapan seorang suami kepada istrinya, jika sudah tahallul kita akan melakukan ini dan itu, maksudnya berhubungan badan. Tidak boleh. Tetapi kalau sudah tahallul dan misalnya dia request kamar berdua suami istri, walaupun tidak diucapkan, tapi boleh melakukan, tetapi tidak boleh melakukan rafas atau perkataan-perkataan yang mengarah kepada rafas. Itu bukan hanya terkait dengan masalah laki-laki dan wanita, boleh juga di dalamnya termasuk ghibah, menceritakan kejelekannya orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mencaci maki, memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Semua yang rafas secara umum itu tidak boleh dilanggar saat kita menjalankan ibadah umrah. Kemudian fusuk itu berbuat kefasikan, perbuatan-perbuatan maksiat dan mencela sesama muslim. Ya, apalagi di atas kan banyak yang tidak sebangsa dengan kita, berbagai macam manusia dari berbagai negara, ada semua di atas. Ada dari Eropa yang putih, tinggi, matanya biru, ya, badannya besar, kekar. Ada dari Amerika, dari Jerman, dari Italia, dari Prancis. Ada juga orang-orang Cina, dari Korea. Tapi ada juga dari Afrika. Banyak orang Senegal, banyak orang Ethiopia, ya, banyak orang Ghana dan seterusnya yang warna kulitnya itu hitam, sangat-sangat hitam. Tetapi kita berada di tempat yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama. Sama-sama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh saling mencela. Kemudian tidak boleh juga berbantah-bantahan. Ya, atau jidal. Ungkapan yang bisa memancing emosi saudara Anda atau sahabat Anda atau teman-teman kita, itu dihindari. Jadi memang inti saat kita menjalankan ibadah umrah, banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar, menerima apa adanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi larangan selama berihram. Sekarang yang dibolehkan saat berihram, yang pertama boleh menggunakan cincin. Silakan menggunakan cincin saat berihram. Yang kedua, boleh menggunakan sendal. Iya. Boleh menggunakan jam tangan, tidak usah dibuka jam tangannya, atau gelang atau kalung, tidak usah dibuka. Kemudian boleh menggunakan headset atau earphone, pembesar suara di sini. Iya. Kemudian boleh menggunakan payung, tapi tidak boleh rapat di kepala kalau laki-laki. Kalau perempuan boleh. Payungnya harus di atas kalau laki-laki. Karena kalau rapat di kepala, dikhawatirkan berfungsi seperti topi, itu bayar dam. Iya. Kemudian kacamata boleh dipakai, apalagi kalau lagi terik matahari. Kadang pantulan-pantulan cahaya itu di areal Ka'bah. Ya, kalau kita sedang melakukan tawaf di tengah hari, pantulan-pantulan cahayanya biasa membuat mata itu pedis, maka boleh menggunakan kacamata hitam. Kemudian sabuk atau dompet boleh dipakai. Iya. Kemudian naik bus, naik mobil, pakai perban. Kalau misalnya ada luka lecet, boleh pakai perban. Siram kepala. Bahkan kalau kita sudah meninggalkan Madinah, mau masuk kota Mekah, kita mampir di rest area, di situ ada kamar mandi. Bapak Ibu mau mandi di situ. Disunnahkan sebenarnya mandi sebelum masuk ke tanah suci Mekah. Iya, sunahkan mandi. Dengan catatan tidak boleh ada sehelai rambut pun yang jatuh. Iya, baik laki-laki ataupun
perempuan. Mau mandi di hotel, setelah sampai di Mekah, masuk kamar mandi, boleh saja. Tetapi tidak boleh bagi bapak-bapak membuka kain ihramnya di luar. Ada pernah terjadi nih umrah bulan Agustus 2023. Saya bawa jamaah rata-rata lansia juga. Kalau lansia selalu itu terperlain saya nak kasih. Kalau muda-muda dia ambil nih. Lansia. Akhirnya itu ada Bapak Haji mau masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba dia buka itu kain ihramnya, dia ganti dengan sarung. Pas saya lewat karena tidak nak buka kamar, tidak nak tutup kamarnya. Kebetulan saya berhadapan kamar. Astagfirullah Pak Haji, kenapa ki buka kain ihram tak mau ki apa? Bila mau ke buang air, maka buang air. Tidak boleh Pak Haji, kalau mau ki bukai nanti di dalam. Nanti di dalam baru kita buka kain ihram tak, simpan di situ di mana. Kemudian boleh buang air, boleh mandi apa ya, penting jangan jatuh rambut tak. Kalau di luar otomatis itu apalagi namanya bayar ki nanti dam. Iya, bayar ki dam. Tapi setelah saya diskusi karena memang dia tidak tahu artinya, sudah disampaikan ilmunya begini, tapi betul-betul karena lupa, akhirnya dia hanya membayar fidyah, memberi makan 6 orang miskin. Iya, karena sudah melanggar larangan ihram. Dia buka ihramnya dan dilihat oleh teman sekamarnya. Ada di situ Bapak Haji Kaming, siapa lagi haji-haji lain itu. Ya toh? Jadi apa namanya? Tidak boleh dibuka itu kain ihram. Kalau mau ki buka, mau ki mandi, buka di dalam kamar mandi. Tutup itu kamar mandi, baru kita buka. Tapi sebelum keluar sudah terpasang kembali. Iya, yang ibu-ibu jangan ki buka jilbab tak. Jangan dibuka jilbab tak walaupun sesama perempuan. Karena banyak kesalahan terjadi, utamanya pada ibu-ibu. Nah, buka ki jilbabnya setelah sampai di Mekah. Iya, karena gerang, karena berkeringat, kelihatan rambutnya. Nah, itu sudah kena fidyah juga. Wajib membayar wajib memberi makan 6 orang miskin di kota Mekah. Iya, tidak boleh dibuka. Kalau mau bukai, buka masuk kiri kamar mandi, buka jilbab tak di dalam. Baru setelah itu kita berwudu atau apakah. Yang penting jangan di luar dilihat orang, teman sekamar tak. Ada juga ibu-ibu karena sebelum dia pergi sholat duhur di Madinah, dia sudah memang berwudu, sudah berwudu pakai bedai, sudah pakai bedak, pakai gincui. Setelah sampai di Bir Ali dan sampai di Mekah, perjalanan 6 jam ke Mekah, sampai di Mekah, nambil bedaknya, nambil gincunya, tidak boleh. Yang alami dulu karena sementara ihram ki, tidak boleh ada yang dipakai-pakai. Sudah pakai lagi tahallul. Makanya umrah Ramadan, ya Allah ya Rabbu, apa ngasen tu ginggau kang ibu murah nak ngasen tu ginconta. Padahal belum pergi tawaf. Sudah disampaikan di manasik ibu, tidak boleh pakai bedak dulu, pakai kincu, sudah pakai tawaf, sudah pakai sa'i, sudah pakai tahallul. Astagfirullah. Jadi bagaimana mi Ustaz? Bila iya bayar ki semua ada fidyah. 6 orang miskin, 1 orang kita kasih nanti dicarikan ke sini makanan, baru dibagi-bagi sama pekerja. Iya, jadi 1 orang bayar fidyah. Nah, harga nasi di atas itu ada sekitar 15 real. Sekitar 60.000 1 porsi. Nah, harus 6 disiapkan. Iya. Enggak, masalahnya ini adalah umrah wajib. Ya, umrah wajib. Apalagi kalau, tapi terus terang Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan yang begini diperhatikan min tompi. Tapi kalau pendampingnya dengan mutaibnya cuek, biarkan saja urusannya dengan dia, dengan Allah. Kalau saya perhatikan hal-hal yang begitu, karena ini orang mahal ndak bayar, nah salah-salah kan rugi ya. Ya, dan sudah disampaikan berkali-kali di manasik, tapi yang namanya manusia bisa saja salah kan. Apalagi pembahasan ini kan pembahasan yang tidak biasanya. Kalau pembahasan yang lain kan sering didengar di ceramah, majelis taklim, ikut ke pengajian. Tapi kalau manasik umrah, mau pergi lagi umrah atau haji, baru didapat materi begini ya. Jadi materi langka. Wajar kalau salah. Baik Bapak sekalian, ya jadi boleh menyiram kepala, boleh menyiram badan. Yang penting di dalam kamar mandi tutup rapat-rapat, baru pakai kembali pakaian tak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah tawaf.
Jadi pada saat kita sudah meninggalkan hotel, lalu kita menuju Masjidil Haram untuk tawaf, maka pasti kita akan masuk lewat pintu-pintu Masjidil Haram. Iya, kalau kita misalnya nanti ini tinggal di daerah Mispala, Jalan Ibrahim Khalil, maka berarti kita nanti akan masuk di Masjidil Haram, turun ke Ka'bah lewat pintu 79. Pintu Masjidil Haram nomor 79. Kita hafal gitu pintunya. Pintu 79 untuk turun di Ka'bah. Iya, tapi tidak diterima biar kita mau turun salat 5 waktu lewat pintu 79 juga. Kalau lewat pintu lain itu pasti masuk di masjid atau naik di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Harus pintu 79 kalau mau kita turun ke Ka'bah, kalau kita tinggal nanti di daerah Mispala. Persyaratannya Bapak-bapak, kalau selesai umrah nama kita turun di Ka'bah, pasti kita lewat turun pintu 79. Hanya tidak bisa turun kalau tidak menggunakan kain ihram. Jadi walaupun turun salat 5 waktu, harus menggunakan kain ihram baru lolos turun. Kapan pakai baju begini narakan ke pintu yang lain. Ya, itu ya rahasianya ya. Kalau mau kita turun ke Ka'bah, aku janji dengan teman-teman pakai yang ihram lagi. Walaupun sedang tidak umrah. Hanya persyaratan untuk turun di Ka'bah. Lewat mana Bapak Ibu? Lewat pintu 79. Sama semua, laki-laki perempuan lewat pintu 79. Iya, kemudian saat kita mau masuk masjid, disunahkan masuk masjid dengan kaki kanan. Lalu membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Mari kita sama-sama. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ini doa setiap kali kita masuk masjid, baca ini doa. Setiap kali kita masuk masjid, kaki kanan yang melangkah duluan masuk ke masjid. Baik Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid yang lainnya. Tapi boleh ditambahkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Boleh baca salawat dulu sebelum baca doa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dan terus menerus kita membaca talbiyah. Dari hotel menuju Masjidil Haram, terus menerus kita membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Termasuk saat kita masuk di Masjidil Haram, tetap membaca kalimat talbiyah. Pertanyaannya, di mana kita berhenti membaca kalimat talbiyah? Ya? Saat kita masuk di Masjidil Haram, di mana kita berhenti membaca kalimat talbiyah? Ayo Bapak Ibu, di mana kita stop membaca kalimat talbiyah? Saat Ka'bah sudah kelihatan ada di Ka'bah di depan, maka stop membaca kalimat talbiyah. Kenapa? Karena kami telah datang menghadap kepadamu ya Allah. Saya sekarang sedang berada di hadapan Baitul Lamu, maka tidak boleh lagi dibaca talbiyah. Makanya di atas itu lucu, banyak jamaah umrah baik Indonesia ataupun luar negeri tawafi talbiyah baca. Labbaik Allahumma labbaik. Tuh itu kesalahan. Talbiyah itu hanya stop dibaca saat kita sudah melihat Ka'bah. Talbiyah itu dari tempat mikot sampai sebelum Ka'bah kelihatan. Iya, terus menerus dibaca. Lebih banyak dibaca, lebih afdal, lebih bagus, lebih banyak pahala Iya. Tapi Ka'bah sudah kelihatan, stop talbiyah. Maka sebuah kesalahan tawaf, sa'i, talbiyah baca. Biasa itu orang-orang luar negeri, orang-orang dari Indonesia, dari Malaysia sebagian yang tidak terlalu mungkin tidak di manasik. Terus terang banyak juga itu dari travel enggak terlalu di manasik, paling sejam 2 jam atau ada juga langsung pergi. Itu yang paling banyak salah, itu yang langsung pergi, tidak ada bimbingan manasiknya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melakukan tawaf, maka dipastikan Bapak Ibu sekalian ini terbuka. Baik. Ya. Oh, anuku itu. Iya, biasa kalau banyak kendaraan lewat-lewat pemberitahuan. Iya, sensitif sekali. Baik ya, jadi ini dipastikan sebelum kita memulai tawaf, pundak kanan terbuka. Tapi kalau cukup itu 7 putaran,
pundak kanan kembali ditutup oleh kain ihram. Kemudian selanjutnya berniat melaksanakan tawaf, dimulai dari Hajar Aswad atau yang sejajar. Dari anggaplah ini di sini ada Hajar Aswad. Nih Hajar Aswad di sini. Itu ada lampu hijau yang apa namanya? Yang trapo itu. Ya, trapo itu ada lampu hijau. Maka dipastikan saat kita akan melakukan tawaf mulai di sini. Searah antara Hajar Aswad dengan lampu hijau. Bapak Ibu sekalian. Lihat. Ini kiri. Dekat dengan Ka'bah. Bismillahi Allahu Akbar. Dan tidak dicium tangan. Hanya isyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Jalan maki. Sambil berzikir. Ya. Tidak dicium tangan. Yang dicium tangan itu ada penjelasannya. Karena saat kita memulai tawaf, itu kan dianjurkan mengusap bagian atasnya Hajar Aswad. Setelah diusap bagian atasnya, karena sampai tangan kita di situ, inilah yang dicium. Tapi kalau tidak sampai di tangan tadi situ, hanya isyarat. Ya. Begitu ya. Jadi cukup isyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, sambil kita berzikir. Zikir yang paling sering dibaca dan gampang, rata-rata jamaah umrah hafal adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, maka kita baca zikir itu. Sampai di mana kita berzikir dan berdoa? Sampai kita ketemu dengan sudut keempat dari Ka'bah. Ini kan sudut pertama rukun Hajar Aswad, sudut kedua rukun Iraki, sudut ketiga rukun Syam, sudut keempat itu rukun Yaman, rukun Yamani. Dari Hajar Aswad sampai kita berputar mengelilingi Ka'bah, ya kita ketemu dengan rukun Yamani. Di situ kita stop membaca zikir dan doa. Diganti doanya setelah kita melewati rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan diulang-ulang Rabbana atina sampai kita bertemu kembali antara Hajar Aswad dengan sejajar lampu hijau. Ya, gitu ya. Dan di sini ada beberapa kesalahan dalam melakukan tawaf. Masih jauh Hajar Aswad, lampu hijaunya masih di sana. Dia sudah mengangkat tangan. Bismillah Allahu Akbar. Jangan dulu Bu, masih jauh Hajar Aswad. Ya, betul-betul pian sejajar pi Hajar Aswad dengan lampu hijau. Baru ki Bismillahi Allahu Akbar. Ada juga sekali nalewati Hajar Aswad, baru mi Bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi yang benarnya adalah nanti ada pembimbing yang mengingatkan. Bapak Ibu, ya siap-siap. Yang berada rombongan yang berdiri paling depan, kan depan, ada tengah, ada belakang. Ya, yang di depan itu yang duluan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Yang di belakang jangan dulu, kamu belum pergi sampai kita. Salah satu di antara kesalahan yang dilakukan oleh travel, bersamaan semua, panjang 20 meter ke belakang. Banyak jamaah anak bawa. Berteriak mi pembimbingnya di depan, Bismillahi Allahu Akbar. Oh, bilang semua mi di belakang, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan. Sampai tompi dia. Jadi tidak bersamaan orang membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Pastikan dulu kita sudah sampai antara Hajar Aswad dengan lampu hijau. Ya, adapun kalau masalah zikirnya Bapak Ibu, itu bebas. Mau baca Quran saat tawaf sampai ke rukun Yamani tadi ya, silakan. Mau baca doakan ngi anatta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, silakan. Mau doakan ngi anatta supaya dijadikan anak yang saleh salehah, Rabbi ja'alni dzurriyyatan thayyibah, silakan. Mau doakan ngi orang tua ta, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, silakan. Ya masuk ki. Ya masuk ki. Iya, sini Ki Pang. Iya, sini Ki. Iya. Ini jamaah kita dari Sinjai ya. Dari Sinjai. Grup 2. Grupnya Pak Masri ini. Ya, nanti Pak Masri nanti mutawifnya. Insyaallah.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini jangan diam Bapak Ibu. Saat kita tawaf ada kegiatan selain tawaf, yaitu berdoa walaupun bahasa konjo. Bahasa konjo bahasa Bugis maki di sini. Bahasa Mangkasar. Iya, yang bahasa Arab itu hanya Bismillahi Allahu Akbar dan Rabbana Atina. Itu J2 yang bahasa Arab. Yang lain bebas. Mau bahasa konjo, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bebas di situ. Minta maki sama Allah sambil jalan, sambil tawaf. Ya, sambil kita tawaf. Sambil berdoa ki. Ya, ikut di rumah sambil berdoa. Iya. Karena disitulah tempat makbulnya doa saat kita tawaf. Biar tidak diingatkan, biar tidak dikomando. Pokoknya saat tawaf ki banyak berzikir, banyak berdoa. Bahkan ada orang itu di atas 7 putaran hanya membaca Al-Quran terus. Al-Quran buka begini sambil tawaf. Boleh. Karena memang di sana itu tidak ada amalan khusus saat kita tawaf. Ustadz, bagaimana kalau saya hanya keliling Ka'bah saja 7 putaran, tidak ada aku baca-baca? Tidak ada aku baca. Sah. Sah. Tidak ada masalah. Yang penting mulai dari Hajar Aswad langsung dia tawaf. Tidak ada baca-baca dia 7 keliling 7 putaran nih. Setelah itu pergi misalnya di belakang makam Ibrahim. Sah juga umrohnya, sah juga tawafnya. Tapi alangkah sayangnya masa mamu itu tidak ada kebutuhan sama Allah. Banyak kebutuhan, mau dihindarkan dari asap kubur, mau diluaskan kuburan mau nanti saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Banyak sekali kebutuhan sama Allah. Berdoa maki di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun masalah mencium Hajar Aswad. Sebenarnya mencium Hajar Aswad itu adalah sunnah hukumnya. Tetapi jika tidak memungkinkan karena banyak orang, cukup isyarat saja. Karena saya melihat di atas orang yang akan mencium Hajar Aswad itu siam diambil. Siampu ampo si tanda-tandai, bahkan saling siku begini apa? Iya, banyak terjadi kezaliman di sana itu pada saat orang mencium Hajar Aswad. Maka saya tidak menyarankan Bapak Ibu ketika umrah wajib, kan sudah kita di mikot, tawaf, sa'i, mau tahallul, saat umrah wajib jangan dulu berpikir tentang Hajar Aswad. Karena pasti terpisah kita dari rombongan, dicari kita sebentar. Iya. Kalau mau kita mencium Hajar Aswad nanti di hari-hari lain di waktu sholat. Ya, silakan mungkin berkomunikasi dengan teman-teman. Ayo kita pergi mencium Hajar Aswad deh. Kan sedang tidak umrah Jaki. Hanya masuk di pelataran Ka'bah mau mencium Hajar Aswad. Boleh, tapi jangan makin dulu ganggu ini tawaf karena ini tawaf wajib, rukun umrah. Ya, cukup kita ganti dengan isyarat seperti mencium Hajar Aswad dengan begini. Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi laki-laki sebenarnya disunatkan ramal, lari-lari kecil di putaran 1 sampai 3. Pada saat kita tawaf, utamanya laki-laki disunatkan ramal, lari-lari kecil. Iya. Nanti di putaran keempat jalan biasa. Tetapi walaupun disunahkan ramal, lari-lari kecil pada putaran 1 sampai 3, jika banyak orang, terlalu banyak orang, tidak memungkinkan dilakukan, maka tidak usah dilakukan. Tidak usah dilakukan ramal itu atau lari-lari kecil dari putaran 1 sampai putaran ketiga. Kenapa? Karena terlalu banyak orang. Dan dipastikan nanti di bulan November tanggal 26 banyak orang. Banyak sekali orang. Maka jarang-jarang yang bisa lakukan itu ramal, lari kecil 3 putaran, utamanya putaran 1 sampai 3 pada saat tawaf. Jarang ada yang lakukan. Masalahnya Ka'bah selalu sesak manusia. Banyak sekali orang, ratusan ribu, puluhan ribu orang di situ. Nah, tujuannya sama, mau semua tawaf di Baitullah. Iya. Beda dulu di zaman Nabi, masih banyak, masih kurang orang. Atau di zaman sahabat masih bisa ramal. Kalau sekarang jarang-jarang ada orang yang bisa ramal, yaitu lari-lari kecil dari di putaran 1 sampai 3 saat tawaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, disunatkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf.
Jadi putaran satu tadi, ya kita berzikir, berdoa sampai di rukun yaman di sini sebenarnya disunahkan diusap. Iya. Tapi kalau mengusap rukun yamani namanya menyebabkan jamaah kocar kacir, ada yang hilang-hilang di jamaah di mana ini apa, maka dilewati saja dulu. Dan tidak disunnahkan mengisyaratkan tangan pada saat kita melewati rukun yaman. Tidak perlu angkat tangan, tak bismillah Allahu akbar, tidak perlu. Karena yang disunnahkan hanya mengusap, diusap begini. Ya, diusap saja dan tidak dicium. Ada juga jamaah saya kalau sudah berkali-kali nak coba pergi mencium Hajar Aswad tidak bisa. Terus saya antar dia pergi tawaf. Lalu kita singgah mengusap rukun yamani. Karena bila daripada Hajar Aswad mau kucium tidak bisa kak. Endeke niat mau rukun yamani nak cium-cium. Dan puasnya luar biasa. Puas mah Ustaz, puas sekali mah sudah Tommy kucium Kak Baya. Masya Allah luar biasa. Ya, tapi sebenarnya di situ bukan diciumnya kalau rukun yamani, diusap. Ya, diusap. Justru kalau dicium itu di luar syariat. Tapi beda itu jamaahku itu yang satu, karena sudah berusaha berkali-kali pergi ke Hajar Aswad tidak bisa nak cium, mumpung ada kesempatan rapat masuk di rukun yamani, sudah nak usap, nak cium lagi. Pelampiasan. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini ya. Ini ada beberapa bagian Bapak Ibu di Ka'bah itu. Ada namanya Hajar Aswad. Ini ya. Inilah start finish untuk tawaf. Kemudian ada multasam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, namanya multasam. Kalau bisa kita nanti merapat ke multasam, maju-maju ke depan antara di sini dengan di sini, berdiri-berdiri di sini, berdoa. Insyaallah di situ tidak ada doa yang tertolak di multasam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Sedikit di tempatnya, tapi ratusan orang berebut masuk di situ. Iya. Harus diperjuangkan untuk bisa nyampe ke sana, harus diperjuangkan. Kemudian diantaranya juga yang harus diperjuangkan adalah Hijr Ismail. Nih, orang masuk di sini lewat sana, tidak ada lewat sini karena di sini sudah tertutup. Ada pintu di sini, tapi tidak sembarang waktu Hijr Ismail itu terbuka, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Makanya harus dijeli, dilihat. Ya. Dan kalau kita masuk di Hijr Ismail dan memungkinkan sholat 2 rakaat. Setelah sholat berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di rukun di Hijr Ismail tidak ada juga doa yang tertolak, insyaallah. Saya dulu pernah masuk di Hijr Ismail tahun 2017 waktu membawa jamaah umrah dari Poso Palu. Ya, waktu itu sendiri saya disuruh membawa jamaah umrah sama pimpinan travel. Kamu saja sendiri Ustaz yang bawa. Kami tidak usah ikut. Sampai di atas kami bawa masuk jamaah umrah di Hijr Ismail. Di antara yang saya minta di situ dan Allah kabulkan, kalau tidak salah 3 bulan lebih, Allah langsung kabulkan. Ya Allah, saya ingin berangkat haji tahun ini ya Allah, tahun 2017 dengan jalur khusus, dengan caramu, bukan dengan cara saya. Bulan 4 waktu itu saya berdoa, bulan 8 saya berangkat haji. Sedikit orang yang tahu, keluarga dan pergi ke Jakarta. Nanti di atas Kak, baru banyak yang tahu. Ya karena memang tidak ada persiapan khusus. Masalahnya saya hanya menerima telepon dari teman di Jakarta. Ya untuk didampingi. Tetapi tetap ada pengeluaran, tetap ada biaya, tetapi tidak semahal haji khusus atau haji plus. Iya, tetap ada pengeluaran, tapi tidak semahal orang lain. Iya, itu dengan cara lain ini sudah dibuktikan. Iya. Pernah juga saya berdoa masuk di multasam. Ya Allah, saya ingin punya usaha. Saya ingin punya usaha ya Allah yang Engkau berkahi, yang ringan, yang tidak terlalu ribet.
dengan usaha itu saya bisa bikin masjid, bisa bikin pesantren dan lain-lain. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala kasih saya usaha. Ya, dikasih usaha. Tapi saya tidak menyebutkan usaha apa. Serahkan kepada Allah. Pernah juga saya berdoa, ya Allah saya ingin punya tempat-tempat jualan di dalam pusat kota tanpa menggunakan dana bank. Dengan dana pribadi ya Allah. Lahirlah ini, Wildamar. Iya. Jadi ini betul-betul tidak menggunakan dana bank sama sekali. Betul-betul 0 rupiah. Dimulai dari angka 0. 1 rupiah, 2 rupiah, 10 rupiah, 1000 rupiah, 1 juta dan seterusnya. Sampai ini bisa dibeli tanahnya. Sampai bisa bikin pondasi. Betul-betul hanya kekuatan doa saja. Karena saya tidak ada apa-apa. Saya hanya orang desa, orang kampung. Masuk kota. Iya, tidak punya apa-apa. Jadi itu contoh-contoh the power of doa. Jadi manfaatkannya nanti keberadaan tak di tanah suci, utamanya di dekat Ka'bah untuk berdoa di sana. Iya, berdoa. Banyak berdoa di depan Ka'bah. Banyak lihat-lihat itu Ka'bah. Karena Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak ada di kerja, maksudnya saja di pelataran Ka'bah, duduk-duduk Ka'bah tidak ada kerja, tidak salat sunnah, tidak mengaji, Ka'bah saja dilihat-lihati. Itu sudah lebih baik daripada beribu-ribu salat sunat. Iya. Apalagi kalau sambil sholat tentu lebih berkali-kali lipat lagi pahalanya. Ya, saya kira itu ya. Jadi intinya sebentar. Iya. Ini kekeliruan yang sering terjadi yang menyelisihi sunnah, yaitu hanya mengelilingi 4 sisi Ka'bah tanpa mengitari Hijr Ismail. Ya, itu kekeliruan. Tetapi di luarnya misalnya ini Hijr Ismail, Batu Mas Salekoe. Dikelilingi juga Hijr Ismail. Kalau kita tawaf, tidak boleh masuk di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, berjalan cepat di setiap putaran. Semua putaran 7 putaran tawaf itu berjalan cepat terus. Padahal yang dianjurkan berjalan cepat hanya putaran 1 sampai 3. Yang lainnya slow-slow, lambat-lambat saja biar kita nikmati itu tawaf. Kemudian berdesak-desakan demi mencium Hajar Aswad. Bahkan saling menyakiti dengan orang lain. Ada yang berkusiku di situ, ada juga yang pingsan, ada juga yang meninggal di sana. Banyak orang meninggal itu pada saat dia berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Makanya jangan dipaksa ibu, karena ini Hajar Aswad sebenarnya bahagian dari tawaf. Kalau kita tidak mampu rapat ke situ, isyarat saja. Isyarat Bismillah Allahu Akbar. Itu isyarat itu sudah sama dengan mencium. Hanya saja dia jauh karena tidak bisa rapat di situ. Tetapi saat kita sudah selesai 7 putaran, lalu kita pergi di belakang makam Ibrahim, salat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai salat sunnah, tunggu dulu. Oh iya, cocok. Setelah selesai salat sunnah, disunnahkan kembali mencium Hajar Aswad. Jadi jamaah itu nanti saya akan arahkan, ayo kita kembali ke sana, searah dengan Hajar Aswad, berisyarat seperti mencium. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, semuanya berniat mencium Hajar Aswad, tapi dari jarak jauh. Ya, setelah itu barulah kita pergi minum air Zam-Zam. Air Zam-Zamnya pun pada saat kita minum air Zam-Zam, jangan membelakangi Ka'bah, baik menghadap ke Ka'bah, berdoa lalu minum air Zam-Zam. Sesudah itu kita pergi ke tempat sa'i. Ya, dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, seperti itu urutan umrahnya. Oh iya, ini nomor 6. Di antara kekeliruan yang sering terjadi oleh jamaah umrah, nah pegang semua itu sudut-sudut Ka'bah. Iya, nak pegang semua. Rukun Syam, nak paksakan nak pegang. Rukun Iraki, nak paksakan nak pegang. Rukun Yamani, nak paksakan nak pegang. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil bahwa semua sudut Ka'bah itu harus diraba. Tidak ada. Yang justru yang diraba itu hanya rukun Yamani. Itu pun tidak boleh dipaksa kalau terlalu banyak orang. Dilewati saja. Bahkan yang dicium itu disunahkan Hajar Aswad. Tapi kalau banyak orang berpisah dari jamaah, hanya isyarat saja, Bismillah Allahu Akbar saja. Iya. Kemudian, oh ya, tawaf rombongan yang dipimpin oleh seseorang yang membaca doa dengan keras, lalu diikuti oleh rombongannya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
saya menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya saat kita tawaf dan sa'i itu amalan sendiri-sendiri. Amalan pribadi. Tapi berhubung karena kita ini satu travel, satu leader, satu mutawif, untuk mengkoordinir supaya jamaah ini tetap menyatu, maka kita akan satukan dalam satu barisan. Ada di depan, ada di samping, ada di tengah. Iya, adapun masalah panduan doa-doanya itu sebenarnya tidak berjamaah. Sebenarnya tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Kalau ada mutawif yang berinisiatif, hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, tapi Bapak Ibu, ya siap-siap, Bismillah, Allahu Akbar. Tapi otomatis jamaah yang di belakang jangan langsung ikut sampai tempi dia antara Hajar Aswad dengan lampu hijau baru mengucapkan Bismillah. Jadi mutawif di sini hanya mengingatkan saja. Contoh, jamaahnya lagi pada diam-diam, sementara kita lagi asyik tawaf. Mutawifnya mengingatkan, Bapak Ibu silakan memperbanyak berzikir dan berdoa masing-masing. Maka jamaah langsung ingat berzikir dan berdoa. Iya, Bapak Ibu sekarang kita sudah melintasi rukun Yamani. Silakan baca doa Rabbana Atina. Mereka baca doa masing-masing. Ya, tidak mesti dipandu. Ya, itu sebenarnya yang asalnya. Tetapi nanti kita akan melihat hampir semua travel zikirnya dan doanya itu jama'i secara berjamaah. Hampir semua travel. Ya, mutawifnya berdoa diikuti oleh jamaah. Nah, ini dia, yaitu tawaf rombongan dipimpin seseorang atau mutawif yang membaca doa dengan keras lalu diikuti oleh rombongan yang dipimpinnya. Dapat mengganggu kekhusyuan jamaah lain. Iya, kalau terlalu besar suaranya. Jadi nanti boleh saja sesekali dipandu, tapi tidak sering-sering, insya Allah. Kemudian selanjutnya anggaplah sudah selesai tawaf 7 putaran. Kalau kita sudah cukup 7 putaran tawaf, maka kita akan berjalan menuju makam Ibrahim. Kita akan lintasi makam Ibrahim sambil membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ada itu di buku manasikta. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Disunnahkan dibaca saat kita sudah keluar dari tawaf. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Nah, ini dibaca pada saat kita sudah melewati sudah selesai tawaf, mau pergi salat sunnah, di belakangnya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu jangan kita salah paham, bukanlah makam atau kuburan. Ya, makam itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun atau meninggikan fondasi Ka'bah. Ya, itulah makam. Makam itu kedudukan atau tempat berdiri. Ya, dan di situ ada bekas injakan kaki, 2 kaki yang berwarna keemasan. Kalau kita lihat, ada kaki, itulah bekas injakan kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di makam Ibrahim tidak ada doa khusus, tidak ada amalan khusus. Karena banyak juga orang pergi di makam Ibrahim itu menangis-menangis. Iya, padahal itu bukan tempat khusus, bukan tempat mustajab, hanya situs sejarah. Jadi jangan sampai ada situ yang semacam tawassul, mencari keberkahan, nggak ada. Makanya itu karena banyak orang salah tekadnya, akhirnya Saudi Arabia ada kurungan emas, kaca-kaca. Itu untuk menghindari orang-orang melakukan kesyirikan. Karena banyak orang musyrik, pergi haji, pergi umrah, pergi tawaf, naik berbuat kemusyrikan. Iya, ada yang meminta tali pelnya itu Masjidil Haram. Nah, minta sama cleaning service, Pak, minta satu tali pelnya. Iya, dikasih pada akhirnya dikasih sama sama petugas cleaning service. Karena dia juga orang awam juga, biasa orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Myanmar, tidak paham ilmu juga. Dia hanya sebagai pekerja. Nah, kasih. Sementara orang yang dikasih, dia manfaatkan untuk jimat-jimat atau penglaris atau apa, itu kesyirikan.
Kalau mau ki laris manis berkah usaha sesudah salat subuh kita baca zikir yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Lancar rezeki kita, berkah insyaallah. Rutin baca doa itu. Enggak usah pakai benda-benda yang seperti itu tadi. Ada juga naik di Jabal Rahmah. Nah tulis gitu dia bawa spidol. Nah tulis nama di atas. Mungkin ada nama tertentu supaya pergi tongi ke haji atau umrah. Atau ada tuh motor na lukis, ada tuh mobil, ada tuh rumah na gambar. Bukan itu tempatnya di situ, tempat mustajab di Ka'bah itu tadi. Di situ ki berdoa. Mau minta apa sama Allah di tempat mustajab. Kalau di sana hanya situs saja sejarah, tidak ada doa khusus, tidak ada ibadah khusus di sana. Hanya sekedar pergi saja melihat-lihat bahwa di sini mini behedeng tempatnya Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah berpisah ratusan tahun. Tapi tidak ada amalan khusus di sana, tidak ada sholat, tidak ada doa, tidak ada zikir, sekedar apa namanya? Sekedar sejarah. Ya supaya kita tahu sejarah. Ya, tapi pernah ditutup Jabal Rahmah gara-gara begitu. Terlalu banyak orang yang naik menulis-nulis, ditutup sama tentara. Nanti dibuka ini, nggak tahu baru-baru lagi dibuka. Baru-baru lagi dibuka. Kenapa? Kenapa dibuka? Ternyata tidak sampai naik rumah sakit lagi pergi tulisi. Karena ada rumah sakit di situ di pelatarannya Jabal Rahmah, rumah sakit penuh tulisan. Ya Allah ya Rabbi, betul-betul itu orang India, Pakistan, Bangladesh yang paling banyak, orang Myanmar. Indonesia sedikit ya, tapi ada. Sedikit tapi ada juga. Sengaja bawa spidol. Baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi dihindari yang begitu-begitu. Pokoknya intinya, apa permintaan tak di depan Ka'bah kepada Allah langsung. Jangan di tempat lain. Kalau di Madinah, di Raudah. Apa permintaan tak minta sama Allah di dalam di Raudah. Insyaallah tempat makbulnya doa di sana, bukan di tempat-tempat yang lainnya. Iya, karena di tempat yang lainnya tidak ada dalilnya. Nah, saat kita sudah selesai wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, maka kita disunnahkan salat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah kita disunnahkan membaca qul huwallahu ahad. Setelah kita salam ke kanan dan ke kiri berdoa masing-masing. Apa hajat tak, apa kebutuhan tak sama Allah, berdoa di situ. Selesai berdoa kita akan kembali isyarat mencium hajar aswad dari kejauhan. Baru setelah itu pergi minum air Sam-sam. Saat kita minum air Sam-sam bebas berdoa. Ya, karena ma'uz Zam-Zam liman syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari orang yang meminumnya. Mau minta apa? Mau minta kesehatan, mau minta dipanjangkan umurnya, mau minta diberkahi, mau minta supaya badan fit, tubuh prima, supaya tajam ingatannya, tidak mudah pikun, tidak terkena penyakit Alzheimer. Saatnya kita berdoa saat kita minum air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Ya, dan di antara doa air Zam-Zam itu yang paling masyhur dipraktikkan oleh para ulama dari masa ke masa adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu doa minum air Zam-Zam. Tapi sebenarnya doa minum air Zam-Zam itu bebas. Apa saja kita mau baca, yang penting minta sama Allah. Boleh bahasa Konjo, bahasa Bugis, bahasa Makassar, silakan. Bebas. Sudah pergi berdoa, baru kita minum air Zam-Zam seteguk. Jangan dihabiskan. Disimpan-simpan kita air Zam-Zam. Ya, kira-kira sebegini. Baru sisanya itulah disiramkan di kepala. Ada di belakang itu yang tempat-tempat sampah, ke situ ki, anggaplah tempat sampah di sini. Di situ ki siram kepala ta. Ya, jangan ki ditegel karena marahi ki nanti petugas. Ya. Biasa juga ada jamaah ditegel dinasiran kepalanya. Akhirnya itu petugas yang clean service langsung geleng-geleng kepala. Indonesia. Wah, Indonesia katanya suka kotor-kotor. Ada di tempatnya di situ ya, kayak tempat-tempat sampah yang warna hijau biasa warna biru, di situ ki siram kepala.
Ya, sudah itu kita akan berjalan menuju bukit Safa dan Marwah, melaksanakan sa'i. Nah, saat kita mau mendekati bukit Safa, naik maki di bukit Safa, menanjak maki ke sedikit menanjak, maka kita disunnahkan membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Paling pendeknya ini. Ayo sama-sama. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Tapi boleh disambung. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu paling panjangnya. Tapi paling pendeknya ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan ini Bapak Ibu disunnahkan hanya sekali dibaca. Hanya di awal kali kita naik di bukit Safa. Kalau Marwah ulama Syafi'iyah memperbolehkan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah saat naik ke bukit Marwah di bukit sebelahnya. Tapi sebentar kalau pergi di putaran putaran 1, putaran 2, mau mungkin mulai putaran ketiga tidak lagi dibaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nanti kalau di atas maki menghadap ke Ka'bah. Anggaplah Ka'bahnya ada di sana. Kita menghadap ke Ka'bah sambil membaca nabda'u bima bada'allahu bihi. Nabda'u, ayo sama-sama. Nabda'u bima bada'allahu bihi. Artinya saya memulai sebagaimana Allah memulai. Ini sunnahkan dibaca nabda'u. Kalau sendiri abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u. Ayo sama-sama. Abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, saya memulai sebagaimana Allah memulai. Artinya itu kalimat adalah saya memulai sebagaimana Allah memulai. Bahasa Arabnya abda'u bima bada'allahu bihi. Baru setelah itu kita menghadap ke Ka'bah membaca doa. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak mau angkat tangan, terserah. Baca zikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjasa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah selesai zikir ini dibaca, kita berdoa masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah. Apa kebutuhan tak? Tiap orang beda-beda. Berdoa makin di situ. Sudah itu dibaca lagi ini, pembimbing memandu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjasa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Apa yang belum diminta tadi, minta lagi di sela-selanya. Berdoa lagi. Sudah itu pembimbing lagi memandu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Yang ketiga kalinya tidak ada lagi doa di belakangnya. Jadi dua doa di tengah-tengahnya, di sela-selanya. Baru setelah itu jamaah umrah akan mulai berjalan dari bukit Safa menuju bukit Marwah. Ya. Nanti jika kita sampai di pilar hijau dari Safa ke Marwah itu ada lampu hijau di atas kepala kita, di pelafonnya itu masjid. Ya, maka sepanjang lampu hijau itu bagi laki-laki disunnahkan berlari-lari, bagi perempuan jalan biasa. Baik laki-laki maupun perempuan disunnahkan membaca doa yang sering dibaca oleh Nabi saat sedang menjalankan ibadah sa'i, yaitu Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Bagi laki-laki disunnahkan berdoa sambil lari-lari. Tapi ada pendeknya ya, yang di buku itu pendek.
Rabbi ghafir warham innaka antallahul a'azzul akram. Jadi saya nanti ajarkan yang pendek saja. Yang pendek saja ya. Coba mana bukunya, Indah? Ya, Rabbi ghafir warham innaka antallahu al-a'azzul akram. Ya, itu ya. Ini. Rabbi ghafir warham innaka antal a'azzul akram. Pendek sekali. Dan ini sahih hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa mereka membaca ketika sa'i. Ya. Rabbi ghafir warham innaka antal a'azzul akram. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Rabbi ghafir warham innaka antal al-a'azzul akram. Pertanyaannya, Ustaz, tidak kuhafal saya itu doa. Bisa saja itu saiku sah karena hanya sunnah membaca doa. Tetap sah biar tidak ada kibaca itu di atas di bukit Safa menghadap ke Ka'bah, biar ikut saja tenang-tenang. Tetap sah umrata, jangan makin khawatir. Jangan makin khawatir. Iya. Sama juga orang ke pesta, biar pakai baju biasa, pakai sandal jepit. Iya. Enggak terlalu banyak gaya-gaya tak. Yang penting bawa jaki undangan satu gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau banyak bagus, cantik pakaian sandal juga sandalnya bagus, bawa tas, ada lagi amplop nada bawa. Pokoknya betul-betul luar biasa penampilan seperti juga umrah. Jadi zikir dan doa itu diibaratkan belo-belona. Semakin banyak zikir dan doa semakin bagus. Tapi kalau sekedar hanya tawaf, sa'i, tidak ada bacaan, berarti sekedar sama tadi itu wudu. Kang ada tadi tata cara wudu Kang yang 6 itu. Yang 6 itu niat membasuh wajah 1 kali, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. 6 rukun wudu. Itu sekedar wajibnya. Tetapi akan lebih sedikit pahalanya dibandingkan kalau kita mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Ya, seperti itu juga. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ketika menaiki Bukit Marwah, lakukan juga doa dan zikir seperti yang dilakukan tadi di Bukit Safa. Dibaca lagi itu doa. Tetapi menurut pengalaman saya, nausir kita raya di sana. Saya beberapa kali mau pimpin jamaah untuk baca doa seperti yang dilakukan di Bukit Safa tadi, tidak bisa. Polisi Yalla, surah. Jalan. Jangan tinggal di sini. Orang mau sa'i menghalang. Kalian ini menghalang. Jalan saja. Tidak ada kesempatan kalau di Bukit Marwah mengamalkan itu sunnah. Ya, kenapa? Tentara dan polisi menyuruh kita berjalan. Jadi nanti lagi di Bukit Safa baru bisa dilakukan karena di sana memang dibiarkan kalau di sana. Kalau di Bukit Marwah kadang kita mau, tapi karena tempatnya lebih sempit sehingga kadang kita tidak diizinkan oleh petugas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sa'i ini karena 7 putaran, caranya menghitung begini. Ini kita perhatikan dari Safa ke Marwah itu hitungan ganjil. Safa Marwah hitungan ganjil 1. Tapi dari Marwah ke Safa hitungan genap 2. Sebentar lagi dari Safa lagi ke Marwah hitungan ganjil lagi 3. Sebentar dari Marwah lagi ke Safa hitungan genap. Sebentar dari Safa ke Marwah hitungan ganjil 5. Dari Marwah lagi ke Safa hitungan genap 6. Dari Safa ke Marwah hitungan ganjil 7. Jadi kalau ada jamaah jalan dari Marwah ke Safa, langsung Nabi bilang cukup ini nih. Belum cukup karena ini genap. Karena cukupnya itu nanti ganjilnya adalah 7. Iya, jadi di situ itu saja intinya. Kalau jalan dari Safa ke Marwah berarti itu ganjil. Dari Marwah ke Safa hitungan genap. Iya, hitungan genap. Dan sebentar sa'i akan berakhir di Bukit Marwah. Karena pernah juga ada jamaah berdebat kisah sama jamaah. Enggak, sudah ke-7 ini.
hitunganku 7 mili, padahal perjalanan dari Marwah ke Safa. Itu kalau Marwah ke Safa baru hitungan genap. Sedangkan cukupnya itu ditambah lagi 1 kali putaran. Jadi ini saja rahasianya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian selanjutnya, ya, saat kita melakukan sa'i tidak ada doa khusus selain itu tadi di atas di Bukit Safa. Abda'u bima badallahu bihi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian Rabbi ghafir innaka antal azizul al akram. Itu saja. Selain itu bebas. Karena nanti saat kita sa'i banyak kita dapati dari travel lain itu menyanyi-menyanyi. Nah, nyanyi-nyanyikan itu subhanallah walhamdulillah, tapi itu orang Arab tidak suka. Ya, orang Indonesia banyak travel yang suka itu, tapi orang Arab itu tidak suka. Ya, karena zikir tidak boleh terlalu dinyanyi-nyanyikan, apalagi di tempat tanah suci begitu. Ya, jadi dengarkan saja, jangan ikut-ikutan. Ya, karena itu versinya mereka, jangan ikut-ikutan menyanyi-nyanyi. Ya, karena ini pernah viral, ada teguran dari Syekh ya, teguran dari Syekh tentang itu. Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian, ini ya, ada gambarnya. Kalau jalur kursi roda itu di tengah, yang hitam-hitam itu ya, ini jalur kursi roda yang di tengah-tengah itu. Kalian di pinggir kiri kanan itu, atas bawah itu jalur orang yang sehat. Tapi kalau orang yang didorong itu di tengah-tengah dia pakai kursi roda, ada pendorong, ada pendorongnya. Ya. Tahallul kita sudah ya, yang afdalnya itu tahallul adalah botak seperti ini ya. Tapi kalau hanya sekedar sahnya saja, menurut mazhab Syafi'i, walaupun sedikit rambut dicukur itu sudah sah. Hanya saja tidak afdal. Tidak afdal. Tahallul yang afdal itu dicukur rata, baru simpan 1 cm 2 cm untuk persiapan umrah berikutnya. Ya. Tapi kalau ikut kepada fatwanya Imam Syafi'i, asalkan dia sudah digunting beberapa di sini dan di sini 3 helai, maka itu sudah sah, tetapi tidak afdal. Sekedar sahnya saja. Ya, nanti kalau sudah kita tahallul berarti semua larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku. Larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku. Bisa kembali diganti pakaian biasa. Ya, saya kira begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan ada lagi manasik di Madinah. Saat kita mau tinggalkan Madinah, misalnya besok kita sudah mau tinggalkan Madinah, kita akan melakukan manasik hari ini. Dan perlu juga saya sampaikan kabar gembira. Ya, kabar gembira. Mudah-mudahan setuju semua. Alhamdulillah saya minta ke pihak provider di Madinahnya hanya 4 hari, tapi lama di Mekah menjadi 6 hari. Setuju semua? Ya, karena yang utamanya kan di Mekah. Jadi kita nanti 6 hari di Mekah, 4 hari saja di Madinah. Supaya apa? Supaya bagi yang mau berulang-ulang umrah silakan. Iya, silakan. Saya kira demikian mungkin pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah apa yang dipelajari tadi mudah-mudahan bisa diingat-ingat, bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti saya akan share video-video manasik umroh di grup. Silakan dilihat-lihat atau dinonton di rumah masing-masing. Utamanya yang pakai HP Android. Ya, silakan masuk di YouTube Sumardi Sahari Official. Dan insya Allah nanti tetap kami akan lakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan selama dalam perjalanan. Karena memang tema umrah kita ini umrah full bimbingan, full pendampingan. Bayarnya bintang 3, tapi pelayanannya bintang 4, bintang 5 insya Allah. Dan kabar gembira juga, kemarin terjadi tragedi. Saya kan suruh kirim paspor pulang dari Surabaya ke Makassar. Berdua istriku bilang kirim pasporku karena rencana mau pergi umrah nanti ke depan. Kirim paspornya. Kenapa na paspor na istriku na entry juga bisa umrah dengan nabuatkan juga tiket umrah. Iya, akhirnya jadi juga berangkat. Iya. Tidak disengaja. Iya, dia bilang bagaimana ini Ustaz? Sudah terlanjur, sudah ada tiketnya, sudah entry visa juga. Gimana? Saya bincang-bincang sama istri saya. Bagaimana ini?
Langsung bilang dari kita, Ji. Saya langsung bilang, kalau begitu sekalian berangkat, maka supaya mumpung banyak nenek-nenek ini mau diparutus. Alhamdulillah, jadi bertambah tenaga yang bisa mendampingi kita semua, yaitu Ummu Fauzan. Saya kira sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan manasik ini terdapat banyak kekurangan. Tapi dari hal-hal yang kita pelajari tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa nanti menjadi bekal untuk perjalanan ibadah umrah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, etabe pembagian kamar pembagian kamar. Nanti kamar itu kita sendiri yang mencari teman. 4 orang satu kamar. Tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali yang mau request suami istri berdua di dalam. Itu bayarnya 7 juta saya dimintakan. Yang mau berdua sama suami istri itu belum ada yang menawar. Saya sampaikan ke sana. Nah baca tidak ada jawab. Iya. Boleh dibawanya katanya. Ternyata itu Hendring Hotel di Mekah. Nah baca saja. Tidak nak jawab, tidak nak bilang boleh. Tidak tahu nak bilang bagaimana. Tidak ada jawaban. Artinya kalau tidak ada jawaban, kembali ke harga awal 7 juta per kamar. Tapi keuntungannya berdua kita terus suami istri dari Madinah sampai ke Mekah, sampai pulang. Iya. Ya silakan. Yang bawa istri silakan boleh request berdua. Tapi bawa anak boleh request bertiga, tetapi ada biaya tambahannya kalau bertiga, karena seharusnya 4. Iya. Laki-laki dengan laki-laki berempat, perempuan dengan perempuan, ya berempat di dalam. Boleh di lawan jenis kalau mahramnya. Mahramnya ada bapaknya, anaknya, ya cucunya. Ya, boleh. Boleh ada laki-laki di dalam, perempuan sebagian kalau ada hubungan mahram. Silakan. Kita mau atur ibunda. Saya mau kita mani. Iya. Baik. Iya. Oh iya, baik. Begini. Untuk apa namanya? Untuk busnya nanti, kan ceritanya nanti yang pakai mobil sendiri itu kita setelah pelepasan di Islamic Center sama-sama aja pergi ke bandara, ngumpul di anu dulu. Kalau misalnya masih ada waktu, kita ngumpul di masjid bandara. Ya mungkin sekitar 1 jam kita di situ. Istirahat dulu bagi yang bawa mobil sendiri. Tapi bagi yang mau dipesankan bus, itu nanti ada biaya tambang 400 pp. Sudah include makanannya juga. Makan saat turun, saat pulang juga, nanti saat pulang kita dari umroh, include makanan juga. Iya, karena busnya sekarang itu ada kenaikan juga, utamanya Cahaya Bonen. Iya. Selama ini 400 saya dimintai per 1 orang untuk yang mau naik bus, ya, yang mau naik bus. Kalau naik mobil tersendiri jadi turun dan dijemput saat pulang, tidak dibahas sih. Ya, nanti apalagi namanya saya akan buat list, Pak Dik. Saya akan buat list saja di grup siapa yang ikut bus, diisi listnya. Iya, begitu ya. Karena belum tentu ikut bus. Karena biasa ada keluarga mau antar ki. Iya. Ya, karena itu juga bus maksimal 30 orang jadi muat. Ya. Kalau lebih 30 nanti dicarikan juga Hiace, mobil Hiace yang muat 14 orang. Kalau tapi saya rasa ini banyak yang punya mobil. Iya. Di Islamic Center dilepas naik bus sampai bandara, pulangnya juga dijemput sama bus sampai ke Islamic Center pakai baru nah jemput keluarga tak. Intinya titik ngumpulnya di Islamic Center. Bus itu tidak menjemput sendiri-sendiri tidak ada jemput di rumah tak. Titik ngumpulnya di Islamic Center. Ya begitu. Nanti isi makin nanti list. Ini masalah kamarnya bagaimana nih? Ya, untuk kamar ada di kapan? Mulai dari Ida, Nabaria, ya,
1, 2, 3, 4 nih. Berapa? Konfirmah. Ida, Alifa. Siapa satu? Siapa tambahin masuk? Kawan di Zoom. Kita lihat ketiga ini. Ini kan firman Ida, Alifa, siapa temannya? Aida Roti. Oh.